Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Pramana, guru mata pelajaran matematika kelas 10 dan juga wali kelas 10 Ibnu Abbas. Di sini untuk tugas pertama, saya akan mempresentasikan tentang dua kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik atau verbal atau kecerdasan berbahasa. Yang kedua adalah kecerdasan musikal. Jadi dua kecerdasan ini termasuk dalam multiple intelligence ya. Jadi sebelum kita membahas tentang definisi dan karakteristik dari dua kecerdasan ini, kita harus paham dulu apa itu multiple intelligence. Jadi pada hakikatnya setiap peserta didik itu memiliki kemampuan lain yang berbeda dalam menyelesaikan masalah. Oke, kemampuan yang berbeda inilah yang dikenal dengan multiple intelligence. Atau bisa kita tarik kesimpulan, kalau kecerdasan atau multiple intelligence ini adalah kemampuan keseluruhan kemampuan individu dalam berpikir, menyelesaikan masalah, memperoleh pengetahuan, mengolah lingkungan secara terarah dan efektif. Ya. Oke. Nah, jadi di dalam multiple intelligence ini terbagi menjadi beberapa kecerdasan. Dua diantaranya adalah kecerdasan linguistik dan musikal. Jadi kita bahas dua kecerdasan itu untuk pertemuan kali ini. Ya, yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Jadi anak yang memiliki kecerdasan linguistik, kemampuan verbal, cenderung lebih suka mengolah kata dan berbicara. Ya, kemampuan linguistik ini bisa diungkapkan melalui tulisan atau dengan lisan. Jadi setiap anak yang memiliki kecerdasan linguistik dan terasah dengan baik lebih cenderung suka berbicara depan orang banyak dan bermain kata. Oke. Nah, jadi anak yang memiliki kecerdasan linguistik ini sangat bermanfaat untuk dalam kehidupan sehari-hari. Dia mudah beradaptasi dengan lingkungannya, suka diajak mengobrol, suka memberikan pendapat. Mereka yang memiliki kecerdasan linguistik biasanya dapat menjadi teman diskusi yang baik. Oke, sekarang kita masuk ke karakteristik anak-anak yang memiliki kecerdasan linguistik. Yang pertama, ciri anak yang memiliki kecerdasan linguistik itu memiliki perbendaharaan kata yang lebih baik dari teman seusianya atau sebayanya, ya. Jadi mereka lebih mudah mengenal istilah-istilah baru dibanding teman-temannya yang lain. Terus yang kedua, anak yang memiliki kemampuan verbal atau linguistik ini lebih suka berbicara di depan orang banyak, suka mengobrol, suka seni sastra atau karya sastra seperti prosa, puisi, suka menulis juga termasuk ke dalam diari, cerpen, suka membaca, suka ke perpustakaan, terus suka diskusi, suka memberikan tanggapan ketika orang mengobrol, bisa menjadi teman diskusi yang baik. Anak yang memiliki kemampuan linguistik juga bisa memberikan pendapat. Terus selain itu, anak yang memiliki kemampuan linguistik biasanya cenderung suka terhadap anak yang memiliki kemampuan linguistik ini biasanya suka humor di dalam berbicara. Juga yang memiliki kemampuan linguistik sangat tertarik dengan bahasa asing. Ya, jadi mereka sangat tertarik sekali mempelajari bahasa asing dan mempelajarinya, termasuk itu bahasa daerah dan bahasa luar negeri. Oke. Untuk model-model pembelajaran yang cocok untuk mengajari anak-anak peserta didik yang memiliki kemampuan linguistik atau verbal, diantaranya yang pertama adalah ceramah interaktif. Itu sudah pasti ya, karena ceramah interaktif sudah pasti masuk di setiap proses pembelajaran. Oke, yang kedua itu saya sering menggunakan metode everyone is a teacher here, atau setiap orang adalah guru di sini. Itu model pembelajarannya, setiap anak menuliskan
sebuah pertanyaan di kertas, nanti dikumpulkan lagi kepada saya kertas yang berisi pertanyaan itu, lalu saya bagikan secara acak. Jadi setiap anak itu memperoleh satu pertanyaan dari temannya. Nah, nanti saya tunjuk lagi secara acak. Anak yang saya tunjuk secara acak ini akan menjadi guru di depan dengan menjawab soal yang diberikan temannya tadi, dan dia harus menjelaskan. Jadi biasanya anak yang memiliki kemampuan linguistik ini sangat suka dengan metode-metode seperti ini. Dia akan berbicara di depan orang banyak, menjelaskan lagi dengan temannya, ya. Oke. Terus saya juga sering menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya. Kalau tutor sebaya ini saya akan memilih beberapa orang yang saya anggap mampu dalam materi tersebut untuk mengajari temannya yang mungkin kurang mengerti pada materi itu. Jadi teman yang memiliki tutor sebaya ini harus menjelaskan kembali materi yang saya ajarkan kepada temannya. Mungkin karena temannya yang mengajarkan, dia akan lebih leluasa untuk bertanya, lebih tidak malu untuk bertanya. Jadi ya juga teman tutor sebayanya ini nanti juga terbiasa berbicara, terbiasa menjelaskan, dan itu akan mengolah katanya, juga menambah ilmunya sudah pasti ya. Terus pembelajaran outdoor ini biasa saya gunakan di kelas ISJ. Untuk matematik outdoor biasanya ini saya pada materi bangun datar atau bangun ruang, saya suruh anak mengamati beberapa bentuk bangun ruang atau bangun datar, lalu saya suruh mereka mendeskripsikannya dalam bentuk tulisan. Ya, nanti saya akan minta beberapa anak untuk menjelaskan di depan apa yang mereka amati, bentuk apa yang mereka amati, terus apa saja deskripsinya itu. Nah, terus ada juga metode bermain peran. Nah, di sini kalau materi saya biasanya saya gunakan untuk materi bangun datar. Biasanya saya tunjuk saya tunjuk semua anak itu untuk memerankan bentuk bangun datar. Misalnya si A saya tunjuk sebagai segitiga, si B saya tunjuk sebagai jajar genjang, si C saya tunjuk sebagai lingkaran. Nah, nanti mereka harus mempelajari apa saja deskripsi dari peran yang mereka punya ini. Nanti saya tunjuk untuk ke depan kelas untuk mendeskripsikan atau menjelaskan apa sih mereka. Misalnya segitiga saya adalah segitiga. Jadi kalau mau menghitung luas saya, kalian harus pakai rumus setengah kali alas kali tinggi. Alas saya di mana sih? Tinggi saya di mana sih? Nah, itu. Oke, itu adalah kecerdasan, beberapa model pembelajaran yang biasa digunakan untuk mengasah kemampuan anak yang memiliki kecerdasan linguistik. Jadi akan terlihat sekali anak yang memiliki kecerdasan linguistik di sini akan sangat suka berbicara di depan. Jadi perbendaharaan katanya lebih banyak, istilah-istilah kata-kata barunya lebih banyak lagi, dan mereka juga akan lebih semangat dan terbiasa untuk berbicara di depan. Jadi pada Arisalah biasanya mereka rata-rata memiliki kecerdasan linguistik karena sudah terbiasa berbicara pada saat muhadoroh gitu. Oke, untuk kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan musikal atau musikal intelijensi ya. Jadi kemampuan musikal ini biasanya dimiliki anak-anak yang suka terhadap seni musik. Oke. Bisa ditunjukkan dengan ketika belajar mereka suka bersenandung tanpa sadar. Biasanya begitu. Terus suka memukul-mukul meja secara berirama. Anak yang memiliki karakter kecerdasan musikal biasanya senang bernyanyi ya. Mudah sekali mengingat melodi, lirik lagu, terus mudah menghafal lagu, bisa menunjukkan nada-nada yang sumbang, terus suka mengikuti lagu ketika mendengarkan lagu. Mereka juga bisa membuat bunyi-bunyian dari benda-benda tertentu secara berirama dengan ritme yang baik. Oke, nah jadi rata-rata setiap anak ini memiliki kecerdasan musikal ya. Bisa ditunjukkan dengan
kemampuan mereka dalam membuat dan menghafal lagu. Oke. Di dalam kecerdasan musikal ini ada beberapa metode atau mode pembelajaran yang bisa digunakan. Pertama biasanya adalah parodi. Parodi ini guru yang menggantikan lirik lagu dengan kata-kata yang sesuai dengan materi pelajaran. Jadi mereka lebih mudah untuk menghafalnya. Anak yang memiliki kemampuan musikal akan lebih mudah mengingat materi dengan melalui musik. Biasanya begitu. Terus biasanya kalau saya memakai talking stick. Talking stick ini adalah tongkat berbicara. Bisa saya gunakan spidol dengan lagu kesepakatan bersama. Misalnya menggunakan lagu Balonku Ada 5. Nanti ketika pada lirik door, anak yang memegang tongkat harus menyelesaikan soal di depan. Oke, terus snowball throwing, terus ada juga metode membuat lirik dengan materi yang diajarkan. Terus ada metode apa lagi ya? Dan masih banyak lagi metode lainnya. Oke. Nah, anak yang memiliki kecerdasan musikal biasanya menyukai seni. Jadi di Arisala ini semua anak memiliki jiwa seni. Itu karena setiap 2 minggu sekali mereka ada kegiatan ekspresi santri. Di situ seninya ditampilkan, kemampuan berbicaranya juga. Jadi rata-rata mereka sudah terbiasa untuk mengasah bakat mereka di bidang seni ini ya. Mereka bisa menciptakan lagu, menciptakan gerakan. Jadi mungkin menjadi pertimbangan juga kalau untuk mengajarkan mereka dengan materi yang sesuai bisa menggunakan metode-metode yang menggunakan musik. Karena mereka akan lebih mudah mengingatnya, lebih mudah menghafal, lebih menyukai, lebih bersemangat ketika menggunakan seni di dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, untuk ice breaking biasanya saya menggunakan 2 kali ice breaking. Yang pertama itu adalah untuk melatih konsentrasi sebelum belajar. Biasanya saya menggunakan ice breaking matematika berantai. Ini di awal, biasanya di awal pembelajaran. Seperti misal beberapa anak itu kan duduknya nanti kan disusun di tempatnya masing-masing. Kita mulai dari yang sederhana, misalnya perkalian nih. Perkalian. Jadi anak A menyebutkan 2, anak yang kedua menyebutkan kali 3, dan anak yang ketiga harus menyebutkan hasilnya. Jadi itu bisa mengasah otak dan melatih konsentrasi dan fokus mereka sebelum pembelajaran dimulai. Itu ice breaking pertama. Yang kedua, kalau anak masih semangat belajar, di tengah pelajaran saya tidak menggunakan ice breaking. Oke. Tapi ketika anak tidak semangat lagi, sudah mulai terlihat lesu, tidak memperhatikan, maka di tengah pelajaran ice breaking yang biasa saya gunakan adalah biasanya menggunakan talking stick. Talking stick itu bisa menjadi model pembelajaran atau juga bisa digunakan sebagai ice breaking ya. Jadi sambil bernyanyi, anak yang kena nanti, yang kalah nanti harus ke depan dengan menyelesaikan soal yang saya berikan sesuai materi. Oke. Terus yang ketiga, ice breaking bisa digunakan dengan permainan. Itu kalau kondisinya sudah tidak bisa dikontrol. Misalnya anaknya sudah mulai mengantuk, mulai lesu, bisa melatih konsentrasi atau bernyanyi. Ya bisa sholawatan atau anak yang mulai lesu tadi saya suruh ke depan untuk bernyanyi dan menghibur teman-temannya. Biasanya begitu. Atau permainan hijau hitam. Nah, hijau hitam ini anak bermain dengan teman sebangkunya.
ketika saya sebelumnya kita sepakati dulu siapa yang hijau, siapa yang hitam ya. Jadi setiap anak itu memiliki nama, dia hijau atau dia hitam. Oke, kalau ketika saya menyebutkan hijau, hijau harus memukul tangan si hitam. Atau ketika saya menyebut hitam, hitam harus memukul tangan si hijau. Nah, di sini selain konsentrasi, mereka juga bisa bermain ketika belajar dan insya Allah tidak akan mengantuk lagi. Oke, itulah tadi presentasi saya untuk tugas pertama ini. Semoga bisa menjadi bahan referensi. Masih banyak sekali kekurangannya. Mohon maaf untuk suara-suara yang mengganggu ketika video dibuat. Dan semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, bisa memberikan yang terbaik untuk santri-santri juara di Arisalah. Oke, sampai ketemu untuk tugas selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.